Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Cukup. Nah anak-anak, hari ini kita memasuki tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar tentang isi dongeng dan jenis karakteristik individu. Tujuan anak-anak belajar pada pertemuan hari ini, dengan membaca dongeng, anak-anak dapat mengetahui isi dongeng dengan benar. Dan dengan membaca teks bacaan, anak-anak dapat mengenal jenis karakteristik individu dengan benar. Nah anak-anak, masih ingatkah dongeng di bawah ini yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan? Nah, jika lupa, anak-anak dapat membaca kembali dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah anak-anak, apakah sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus dalam dongeng? Nah, sikap kebersamaan yang dilakukan ular dan tikus adalah mereka hidup bersama untuk saling bekerja sama dalam mencari makanan, karena mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah anak-anak, perhatikan pembahasan berikut ini. Keberagaman dalam kebersamaan. Hidup berkeluarga, bertetangga, berbangsa, dan bernegara banyak terdapat perbedaan. Misalnya perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Walaupun berbeda, tetapi kita harus hidup rukun. Kita harus menjadi satu dalam kehidupan yang rukun. Perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Perbedaan agama. Setiap manusia yang mengakui adanya Tuhan menjadikan agama sebagai pedoman hidup dan keyakinan. Perbedaan suku bangsa. Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka manusia selalu berkelompok berdasarkan suku-suku dan bangsa-bangsa untuk mencapai tujuan yang sama. Suku bangsa adalah sekelompok yang bersatu karena punya kepentingan dan latar belakang yang sama. Indonesia memiliki suku bangsa yang bermacam-macam, yang tersebar di seluruh provinsi di Kepulauan Indonesia. Perbedaan fisik tidak menjadikan kita terpecah belah, seperti memiliki rambut yang lurus, ikal, keriting, bukanlah hal yang membuat kita bangga, namun harus tetap bisa hidup rukun dengan teman.
seperti semboyan negara yang terdapat pada kaki burung Garuda yang mencengkeram pita yang melengkung ke atas dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda suku atau agama tidak masalah, yang penting kita tetap saling menghormati dan menyayangi. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, anak-anak dapat menjawab pertanyaan berikut. Silakan anak-anak tulis di buku tulis anak-anak. Mengerjakan dengan benar dan semangat ya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui isi cerita dalam dongeng apabila kita membaca dan memahaminya. Dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan kepada pembaca. Di Indonesia terdapat keberagaman suku, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Walaupun terdapat perbedaan, kita harus hidup secara rukun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupi sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang dongeng, pecahan, dan keberagaman karakteristik individu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat pada waktunya. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.